Di informasi lainnya, pemirsa, lagi-lagi kasus mutilasi terjadi. Motif ingin menguasai harta hingga kesal dengan korban menjadi penyebab tersangka tega membunuh dan memutilasi korban. Beberapa minggu terakhir marak aksi pembunuhan disertai mutilasi terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya yang menggegerkan warga Kampung Baru, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mayat pria ditemukan dalam kondisi termutilasi di dalam koper merah yang dibuang ke pinggir jalan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhnya, yakni pria berinisial DA yang bersembunyi di Yogyakarta. Ternyata DA dan korban menjalin hubungan asmara sesama jenis. Pembunuhan disertai mutilasi terjadi karena tersangka kesal diminta oleh korban melakukan hal yang tidak disukainya saat berhubungan intim. Selain itu, tersangka juga ingin menguasai harta dan telah memakai uang korban sebesar 30 juta rupiah. Pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya ia membunuh korban. Takut ketahuan, pria yang berprofesi sebagai sopir taksi daring itu memutilasi sang kekasih dan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam koper. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Selanjutnya karena ada rasa ketakutan menghilangkan mayatnya, kemudian tersangka menggunakan alat potong gerinda. Sama sadisnya dengan peristiwa yang menimpa seorang wanita di Sleman, Yogyakarta. Korban dihabisi seorang pria 23 tahun yang dikenalnya lewat media sosial di sebuah hotel. Tak puas hanya membunuh, tersangka juga memutilasi korban menjadi 62 bagian potongan tubuh untuk menghilangkan jejak. Pembunuhan dilakukan tersangka semata-mata guna menguasai harta korban untuk membayar utang pinjaman online. Hasrat memiliki uang banyak juga mendorong seorang remaja 17 tahun di Bangka Barat, Bangka Belitung nekat menculik dan membunuh tetangganya yang masih duduk di kelas 2 SD. Mayat korban ditemukan tanpa kepala di saluran air. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Namun ternyata bocah 8 tahun itu diculik. Tersangka juga sempat meminta uang tebusan 100 juta rupiah pada keluarga korban. Pembunuhan disertai mutilasi umumnya bukan suatu proses yang bersifat spontan, melainkan didahului proses interaksi antara pelaku dengan korban, baik terkait hubungan asmara, sakit hati, finansial, dan beragam faktor lain. Ketika pembunuhan telah terjadi, selanjutnya yang dilakukan adalah menghilangkan jejak. Bahwa memang mutilasi itu sebagai bagian dari proses dan tujuan pembunuhannya, jadi memang ada unsur untuk menyakiti, ada unsur untuk menyiksa, ada memang unsur sengaja dilakukan, atau dia sebagai bagian dari upaya menghilangkan jejak. Di Indonesia memang masih cukup banyak yang lebih kepada penghilangan jejak. Jadi dibunuh terlebih dahulu, lalu kemudian baru dilakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. Pelaku mutilasi mungkin saja punya gangguan mental, namun hal itu tidaklah mutlak. Keberanian pelaku memutilasi tubuh manusia didorong berbagai hal. Dari kasus di Bekasi, Sleman, dan Bangka Belitung tersebut, diduga kuat pelaku berada di bawah tekanan psikologis saat itu agar dirinya tidak tertangkap. Sehingga bisa jadi para tersangka merupakan orang waras dalam keseharian hidupnya. Dengan asumsi demikian, tersangka bisa dikenakan jeratan hukum. Umumnya pasal 340 KUHP dipakai sebagai dasar hukum bagi tersangka tindak pidana pembunuhan secara mutilasi dengan sanksi hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.